Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Senin 20 Januari 2025. Sari berita penting. Kecelakaan beruntun di Jelutung, Kota Jambi. Wanita cantik diduga mabuk tabrak 3 kendaraan. Berita kedua, hasil akhir juara di sepak bola Gubernur Cup 2025. Berita ketiga, kekesalan memuncak, warga bakar bangunan aktivitas hiburan malam di Pasaman Barat. Berita selengkapnya. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 dini hari atau malam sekitar pukul 00:53 waktu Indonesia Barat atau jam 1:03 malam hari di tikungan dekat warung Bang Iwan, Jelutung, Kota Jambi. Insiden ini diduga melibatkan seorang pengemudi wanita yang berada di bawah pengaruh alkohol alias mabuk. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar menjelaskan kronologi kecelakaan. Kecelakaan bermula ketika mobil Toyota Etios dengan nomor polisi BH1251FN yang dikemudikan oleh wanita berinisial JP kehilangan kendali saat melaju dari arah Simpang Royal menuju Menara Air, ungkapnya. Minggu 19 Januari 2025 mobil tersebut menabrak mobil lain Nissan Grand Livina dengan nomor polisi BH1295KY milik seorang pria berinisial T yang sedang terparkir di pinggir jalan. Akibat benturan, mobil Nissan terdorong ke depan dan menabrak mobil lain Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi BH1775HO milik pria berinisial MM yang juga terparkir. Ketiga kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, tambah Kombes Pol Boy. Satlantas Polresta Jambi telah mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi dan melakukan pendataan. Menurut Kapolresta, ketiga pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Hal senada disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia. Polisi telah melakukan pemeriksaan awal di TKP. Ketiga belah pihak sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, jelasnya. Kejadian ini menjadi perhatian publik setelah video yang merekam situasi pasca kecelakaan viral di media sosial. Netizen menduga pengemudi JP dalam kondisi mabuk saat kejadian, meski polisi belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini. Sumber berita Jambiwan. Berita kedua, Kabupaten Tebo berhasil menjadi juara 1 Gubernur Cup 2025 setelah pada laga final kesebelasan Tebo mengalahkan kesebelasan Merangin dengan skor 3-2 pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Gol kemenangan Tebo berhasil diciptakan oleh stiker Yusuf Dwiansyah sebanyak 2 gol. Saya bersyukur, yang terpenting adalah kami bisa juara. Kali ini saya persembahkan untuk keluarga dan juga orang yang saya sayangi, dan juga bagian ini untuk Kabupaten Tebo. Menemukan setuanya kembali setelah itu biasanya memperkuat Jambi itu gimana? Ya benar. Dengan timnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan saya pindah ke sini. Ya, biar mungkin orang tidak tahu apa faktor itu, tapi biarlah saya bermain dengan cara saya bermain dengan sungguh-sungguh, saya bisa membuktikan bahwa saya masih ada. Next. Dan Gufon yaitu Dwiansyah 1 gol dan Gufio Harfiandi 1 gol. Sementara Merangin baru bisa mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan babak kedua melalui Moniega dan Yudhistira Tirva. Tebo tidak hanya berhasil menjuarai Gubernur Cup, namun juga berhasil memborong piala gelar juara pada kompetisi dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Jambi. Yusuf Dwiansyah, pemain depan stiker kesebelasan Tebo, menyandang 2 gelar sekaligus, yakni pemain terbaik, best player, dan top scorer. Tidak hanya itu, pelatih kepala kesebelasan Tebo yakni Octavianus mendapatkan gelar pelatih terbaik. Bahkan Tebo juga dinobatkan sebagai tim fair play. Sementara itu, dengan kekalahan di final kali ini, Merangin gagal menjadikan piala bergeril menjadi piala tetap untuk mereka. Merangin
berada di posisi juara kedua, disusul juara ketiga Bungo yaitu, dan juara keempat Muaro Jambi sebagai ketiga dan keempat. Tebo berhak membawa pulang piala bergilir Gubernur Cup 2025 dan hadiah uang sebesar Rp75.000. Gubernur Cup Jambi 2025 ini resmi ditutup oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Sumber berita RRI. Pada laga final, Tebo berhasil menaklukkan kesebelasan Merangin dengan skor 3-2. Dua gol Tebo dicetak pada babak pertama oleh pemain nomor punggung 7. Gol pertama terjadi pada menit ke-12 dari skema tendangan sudut. Sepakan nomor punggung 12 disambut dengan tandukan pemain nomor punggung 7 dan langsung merobek gawang Merangin. Gol kedua terjadi pada menit ke-25 yang juga dicetak oleh pemain nomor punggung 7. Ia menusuk ke sisi kanan pertahanan Merangin dan menembak dengan kaki kirinya ke pojok gawang. Kiper Merangin gagal menepis dan membuat Tebo unggul 2-0. Usai gol kedua, Merangin mulai bangkit dan mulai melakukan serangan bertubi-tubi dengan menciptakan peluang dari tendangan bebas dan sepakan pojok. Kedua kesebelasan tampak saling berbalas serangan, namun hingga babak pertama berakhir, Merangin gagal memperkecil ketertinggalan. Unggul 2-0 tak membuat Tebo mengundurkan serangannya pada babak kedua. Tebo terus menekan Merangin pada awal babak kedua, namun Merangin berhasil keluar dan membuat sejumlah serangan, sempat membuat sejumlah peluang dan hampir membuahkan gol pada menit ke-54. Merangin justru kebobolan pada menit ke-55 melalui skema yang serangan balik. Pemain Tebo nomor punggung 9 menusuk dari sebelah kiri setelah menerima operan dari sisi sebelah kanan, dan pemain nomor punggung 9 berhasil menjaringkan gol ke gawang Merangin. Skor bertambah menjadi 3-0. Tertinggal 3-0 membuat Merangin mengubah strategi menjadi menyerang dengan mengganti sejumlah pemainnya. Strategi ini tampaknya membuahkan hasil. Pada menit ke-85, Merangin berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Dimulai dari umpan lambung dari sisi sebelah kanan yang ditepis oleh kiper Tebo dan bola muntah ditendang oleh pemain Merangin nomor 32 dan disambut pemain Merangin nomor 99 dan ditendang ke gawang Tebo. Merangin berhasil memperkecil ketertinggalannya pada menit ke-90 dari skema tendangan bebas yang diterima oleh pemain nomor punggung 32 dan langsung melupakan tendangan voli menjebol gawang Tebo. Pada sisa waktu tambahan 5 menit, skor tak berubah sehingga wasit meniup peluit panjang dengan skor 3-2. Dengan hasil ini, Tebo berhasil keluar sebagai juara Gubernur Cup 2025. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, kekesalan masyarakat terhadap aktivitas hiburan malam yang melanggar norma adat dan agama memuncak di Jorong Air Runding, Nagari Koto Nanduo, Kecamatan Koto Baringka, Kabupaten Pasaman Barat. Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 16:00 waktu Indonesia Barat, massa membakar 3 unit rumah dan bangunan lainnya yang diduga menjadi tempat penjualan minuman keras, karaoke, dan penyediaan wanita penghibur. Aksi pembakaran ini dipicu oleh ketidaksenangan masyarakat terhadap aktivitas yang dianggap merusak moral dan melanggar nilai-nilai agama Islam. Ketua Pemuda Jorong Air Runding, Alexon Togardo, mengungkapkan bahwa warga sudah lama memperingatkan pemilik dan pengelola kedai tersebut agar menghentikan aktivitas mereka, namun peringatan tersebut diabaikan. Lokasi itu menjual miras dan juga tempat karaoke dengan menyediakan perempuan pemandu. Itulah yang membuat masyarakat marah dan bertindak membakar tempat itu, ujar Alexon. Menurutnya, tindakan ini diambil karena masyarakat merasa jenuh dan diabaikan. Karena masyarakat sudah jenuh dan merasa diabaikan, makanya massa mendatangi lokasi dan membakar tempat itu, tegasnya. Aktivitas di lokasi tersebut dinilai sangat bertentangan dengan adat istiadat setempat dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Hal itu sudah sangat bertentangan dengan adat istiadat di daerah ini. Apalagi kegiatan tersebut jelas tidak dibenarkan oleh agama Islam, tambahnya. Saat kejadian berlangsung, diduga pemilik lahan Supriyadi tidak berada di lokasi, namun pengelola tempat hiburan malam tersebut ada di tempat
dan menyaksikan pembakaran yang dilakukan oleh massa. Aksi pembakaran ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Aparat keamanan setempat segera turun dan untuk mengendalikan situasi dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sehingga saat ini berita dibuat, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait tindak lanjut atas kejadian tersebut. Masyarakat setempat berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi pihak lain yang berniat membuka aktivitas serupa di daerah mereka. Kami ingin menjaga daerah ini tetap sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama yang kami anut, tegas salah satu tokoh masyarakat. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika nilai-nilai moral dan adat istiadat mereka dilanggar. Kejadian ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan keluhan masyarakat dan bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.